Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring di kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema yang kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah pada pembelajaran pertama dalam rangka uji kinerja PBB dalam jabatan tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2 hebat. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Anak-anak, patutlah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan segala rahmatnya, terutama rahmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin Mbak Dita. Siap, Kak. Sika berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan hikmat. Bu Guru minta tolong semuanya berdiri. Oke, posisi berdiri, nanti sikat siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia ya. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Untuk menambah rasa nasionalisme kita lagi, Bu Guru minta tolong Mbak Linsi untuk membacakan Pancasila. Pancasila. Pancasila itu ketuhanan yang maha lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, jempol buat Mbak Linsi. Anak-anak hebat, tepuk tangan buat kita semua. Tidak lupa Bu Guru mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di Google Classroom yang sudah Bu Guru buatkan. Hari ini yang sudah masuk di Google Meet ada 20 anak, berarti kurang 6 anak lagi. Tadi sudah izin Bu Guru tidak bisa masuk Google Meet karena terkendala jaringan. Kelas 2 hebat, tetap semangat untuk hari ini. Nah, untuk menambah semangat kita di pembelajaran hari ini, marilah kita melakukan tepuk semangat bersama-sama. Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kelas 2 hebat. Dan tidak lupa Bu Guru juga mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini. Kita harus ingat pesan Ibu. Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah harus memakai masker, jempol. Terus harus sering-sering cuci tangan dengan
Air atau air bersih. Air bersih. Coba buat kelas 2. Anak-anak hebat, kelas 2 hebat, coba amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Apakah sudah terlihat anak-anak untuk tampilannya dari Bu Guru? Alhamdulillah. Anak-anak, setelah kalian mengamati gambar yang Bu Guru tampilkan tadi, apakah yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar yang sudah Bu Guru tampilkan tadi? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas, cepat untuk Aldo. Membersihkan kelas bersama, jempol untuk kalian semua. Piket bersama. Piket bersama, jempol. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh siswa pada gambar? Pernah. Alhamdulillah. Nah, setelah alhamdulillah semuanya pasti pernah ya melaksanakan kegiatan yang ada di gambar. Setelah kalian melakukan kegiatan yang ada di gambar, bagaimanakah perasaan kalian setelah melakukan kegiatan tersebut? Senang. Apa alasannya? Karena bisa membersihkan bersama. Karena kita membersihkan bersama dan tertawa bersama sambil mengerjakan sambil membersihkan. Jempol buat Dita dan Mas Aldi. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masuk di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema yang kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan mengidentifikasi kosakata dan mengamati ciri-ciri lingkungan kelas yang sehat, kemudian kita membuat laporan sederhana. Yang kedua, kita mengidentifikasi gerakan menyapu dalam bentuk tari dan memperagakannya. Kemudian yang ketiga, kita mengidentifikasi bangun datar sesuai dengan banyak sisi dan banyak sudut serta banyak titik sudutnya. Kelas 2 hebat, coba dengarkan temanmu membacakan teks percakapan berikut ini, dimulai dari Mbak Nabila. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurut kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, sebat, kain pel, dan bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kelas 2 hebat. Anak-anak, hebat jempol. Tadi membaca teks percakapannya sudah bagus. Yang tidak bisa melihat layar, nanti bisa mendengarkan pertanyaannya Bu Guru. Anak-anak hebat, sudah tahukah kalian kegiatan apa yang diikuti Dayu dan teman-temannya dari hasil Lomba kebersihan antar kelas. Lomba kebersihan kelas. Lomba kebersihan kelas. Jempol untuk kelas 2. Lanjut ya, yang kedua. Apa saja peralatan yang mereka siapkan? Kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Jempol untuk kelas 2. Ada kemoceng, kain pel, dan vas bunga. Temukan 3 kosakata yang berkaitan dengan lingkungan kelas yang bersih berdasarkan teks percakapan tadi anak-anak. Yang pertama apa?
Kemoceng. Kemoceng, jempol. Yang kedua. Bunga. Vas bunga, jempol. Yang ketiga. Kain pel. Kain pel. Oke, jempol untuk kelas 2 hebat. Yang pertama ada kemoceng. Yang kedua ada vas bunga. Yang ketiga ada kain pel. Marilah kita bersama-sama mencari makna dari 3 kosakata yang sudah kita temukan pada teks percakapan tadi. Perhatikan tampilannya Bu Guru ya anak-anak ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Anak-anak hebat, temukan makna kosakata berikut dengan benar sesuai dengan yang ada di tampilan. Yang pertama kita mencari makna dari kemoceng. Siapa yang tahu makna dari kemoceng artinya apa? Membersihkan debu di kaca atau di barang-barang yang lain. Oke, jempol untuk kelas 2, pembersih debu ya, pembersih debu. Kemudian kain pel, apakah arti dari kain pel? Membersihkan lantai yang kotor. Membersihkan lantai Digunakan untuk mengeringkan lantai. Jempol untuk kelas 2. Dari 3 kosakata yang kita temukan tadi, siapa yang tahu makna dari kemoceng? untuk membersihkan debu atau membersihkan benda lainnya. Jempol untuk kelas 2. Yang kedua, siapa yang tahu makna dari vas bunga? Menghiasi tanaman atau membuat tanaman menjadi bagus. Jempol. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Makna dari kain pel. Membersihkan lantai. Jempol digunakan untuk membersihkan lantai atau mengepel lantai. Kelas 2 hebat, untuk menambah pengetahuan kita tentang ciri-ciri lingkungan sehat, marilah kita bersama-sama membaca teks Kelasku Bersih, Aku Bangga. Mic-nya. Kelas 2 hebat, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Dimulai dari Mbak Nabila. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Priska. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah, semua siswa ikut ambil bagian. Dilanjut, Ola. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagai tugas, ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Terima kasih Mas Selo. Dilanjut Mbak Uma. Masing-masing kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Jendela dan dinding tidak ada yang berdebu. Terima kasih Mbak Uma. Semua perabotan kelas tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas
Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Alhamdulillah, kelas 2 hebat tadi sudah membacakan teks kelas bersih dengan intonasi dan lafal yang sudah jempol. Bagus semua. Kelas 2 hebat. Bu Guru minta tolong tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Anak-anak hebat, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, siapa yang tahu ciri-ciri lingkungan kelas yang bersih itu seperti apa? Angkat tangan, boleh angkat tangan. Yang mau menjawab, angkat tangan. Siapa yang mau menyebutkan ciri-ciri kelas yang bersih berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama tadi? Kita, Bu. Kita. Jendela dan dinding tidak ada yang berdebu. Lantai terlihat bersih. Perabotan kelas tertata dengan baik. Hiasan dinding terpanjang di dinding. Alhamdulillah, jempol untuk Mbak Dita. Siapa yang mau menyebutkan lagi ciri-ciri kelas yang bersih? Asraf, Bu. Angkat tangan Asraf. Asraf. Yang pertama. Lantai kelas bersih, Bu, tidak ada sampah. Kursi dan meja tertata rapi. Alhamdulillah, jempol untuk kelas 2. Berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi, kelas Dayu terlihat bersih. Sudah tahukah kalian apa saja ciri-ciri kelas yang bersih? Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Ayo amatilah gambar berikut dengan teliti. Setelah mengamati gambar lingkungan kelas yang bersih, apa saja yang kalian temukan dari gambar tersebut? Nabila? Sampah. Yang kedua? Kursi tertata rapi. Yang ketiga? Tidak ada. Tentang tulis ya, apa setiap hari? Tidak ada debu. Jempol untuk Mbak Nabila. Hebat, berdasarkan hasil pengamatan lingkungan kelas bersih yang sudah kalian lakukan tadi, tuangkan ke dalam LKPD kegiatan yang pertama. Kalian menulis hasil pengamatan sederhana, ya, dari kelas yang sudah kalian amati tadi. Kemudian, hal-hal apa saja yang kalian temukan, tuangkan ke dalam lembar yang sudah Bu Guru sediakan. Kerjakan LKPD-nya, Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah ini kita bacakan hasil pengamatan kalian bersama-sama. Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya? Bu Guru minta tolong untuk membacakan LKPD-nya. Siapa yang mau membacakan LKPD-nya? Asraf, Bu. Asraf yang pertama. Kelasku bersih dan sehat. Setiap hari aku dan teman-teman membersihkan kelas setiap hari. Aku bertugas membersihkan papan tulis. Sedangkan teman-teman bertugas ada yang menyapu lantai, ada yang menata meja kursi, dan ada juga yang membersihkan jendela. Aku dan teman-teman sangat senang membersihkan kelasku. Jadi pada saat belajar kita semua merasa nyaman. Jempol buat Mas Asraf. Terima kasih. Hasil menulis hasil pengamatannya jempol komplit. Siapa lagi yang mau membacakan hasil pengamatan kegiatan yang pertama? Mbak Ola. Saya, Bu. Mbak Ola. Kelasku yang indah dan asri. Di kelasku terlihat sangat bersih. Tidak ada satupun sampah yang berserakan. Meja kursi tertata sangat rapi. Kaca jendela terlihat bersih tanpa debu. Kami sekelas saling bergotong royong.
untuk membersihkan kelas. Ada yang menyapu, mengepel, mengelap kaca. Saya jadi kerasan di kelas karena kuliah saya begitu bersih dan sehat. Jempol buat Mbak Ola. Hasil pengamatannya lengkap, bagus. Uma dipersilahkan. Kelasku terlihat sangat bersih dan sehat karena kami selalu menjaga kebersihan sehingga tidak ada sampah berserakan. Mejaku dan semua peralatan tertata rapi. Sirkulasi udara dan cahaya baik. Ruangan kelas tidak berdebu. Kelas bersih membuatku betah untuk belajar. Alhamdulillah, hasil pengamatannya Mbak Uma sudah bagus. Anak-anak hebat. Kelas Dayu tadi berdasarkan teks dan gambar kelas Dayu tadi terlihat bersih karena sering dibersihkan. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan kaca sehingga kelasnya terlihat bersih. Kelas 2 hebat, Dayu dan teman-temannya telah bergotong royong membersihkan kelas. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, dan ada juga yang menata kelas. Apakah kalian tahu gerakan menyapu kita bisa menyajikannya dalam bentuk tari? Gerakan menyapu dalam bentuk tari, yang pertama perhatikan gerakan kepalanya seperti ini ya, perhatikan gerakan kepalanya. Kemudian perhatikan gerakan tangannya dan perhatikan gerakan kakinya. Perhatikan video berikut ini, anak-anak hebat. Perhatikan videonya ya tentang gerakan menyapu dalam bentuk tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang gerakan menyapu dalam bentuk tari. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah gerakan kepala, dan yang kedua adalah gerakan tangan, dan yang ketiga adalah gerakan kaki. Untuk gerakan kepala, kalian perhatikan ya, dari menghadap depan kita lihat lantai. Posisi tangannya, cara memegang sapunya, tangan kiri posisinya seperti ini, dan tangan kanan seperti ini. Dan kakinya bagaimana? Posisi kakinya seperti ini. Ya, posisi kakinya seperti ini. Kita sudah memperhatikan dari gerakan-gerakan menyapu dalam bentuk tari ya, dan kita sudah memperhatikan videonya juga. Marilah kita bersama-sama mempraktekkan gerakan-gerakan tadi bersama-sama. Bu Guru minta tolong semuanya berdiri, nanti kita mempraktekkan dalam bentuk tarian, dalam bentuk tari dengan musik dan tanpa musik ya. Semuanya berdiri. Yang pertama dalam menirukan gerak menyapu dalam bentuk tari, yang pertama kita perhatikan gerakan kepala ya. Gerakan kepalanya menghadap lantai seperti ini. Semua mempraktekkan ya. Gerakan kepalanya menghadap lantai. Semua perhatikan gerakan kepalanya menghadap lantai. Kemudian untuk memegang sapunya atau posisi tangannya dipegang tangan kiri dulu. Ya, tangan kiri. Oke, tangan kiri seperti ini dan tangan kanan seperti ini. Oke, jempol untuk kelas 2. Nah, untuk posisi kakinya mundur, untuk posisi kakinya seperti ini ya. Jadi kepalanya noleh ke lantai. Setiap menyapu lihatnya ke lantai, bukan lihat depan, tapi setiap menyapu lihatnya ke lantai. Lihat sampah yang ada di lantai. Perhatikan gerakannya Bu Guru dan kita praktekkan bersama ya. Pelan-pelan saja karena ini tidak dengan iringan musik. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Gerakannya ya. 1, 2, 3. Setelah ini kita mempraktekkan gerakan menyapu dalam bentuk tari dengan iringan musik. Bu Guru memakai iringan musik dengan lagu membuang sampah pada
pada pembelajaran sebelumnya. Alhamdulillah. Sudah semuanya duduk kembali. Semuanya duduk kembali. Anak-anak hebat, tadi kita sudah memperagakan tahapan-tahapan dari gerakan menyapu dalam bentuk tari. Baik dengan iringan musik maupun tanpa musik. Tugas kalian di rumah nanti membuat video gerakan menyapu dengan iringan musik dan gerakan menyapu tanpa iringan musik. Nanti dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas 2 hebat. Tadi kita sudah mempraktekkan gerakan menyapu tanpa iringan musik dan gerakan menyapu dengan iringan musik. Apakah kalian tahu ya, alat musik apa saja yang bisa kita gunakan dalam mengiringi gerakan menyapu dalam bentuk tari? Kita bisa menirukan tanpa iringan musik dan dengan iringan musik. Beberapa alat musik yang dapat kita gunakan misalnya yang pertama gendang, kemudian rebana, ada tamborin, dan yang terakhir ada tifa. Jadi tifa itu seperti ini, nah. Ya, tifa itu seperti ini. Ini termasuk alat musik yang bisa kita gunakan untuk mengiringi gerak menyapu dalam bentuk tari. Tifa itu seperti ini. Kemudian ini rebana. Ini pasti sering lihat ya untuk rebana ya. Ini namanya rebana. Kemudian yang terakhir ada tambori ya. Kalau kalian bilangnya kecerekan ya, ini namanya tambori. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa tadi yang dipakai untuk mengiringi gerak menyapu dalam bentuk tari. Bagaimana bentuk pola pada dinding gendang dan bagaimana bentuk pola pada dinding tifa. Pertama ini gambar gendang dan yang kedua ini gambar tifa. Siapa yang tahu di gambar gendang ini untuk dindingnya ini berbentuk bangun datar apa? Di gendang tadi. Lingkaran. Bangun datar apa? Segitiga. Segitiga, jempol untuk Nabila. Jadi pada dinding gendang polanya itu berbentuk segitiga. Oke. Sekarang kita lihat pada, kelihatan nggak anak-anak? Sekarang kita memperhatikan pola dindingnya itu yang sebelah sini, nah. Pola dinding pada tifa. Ya, anak-anak ya. Kita perhatikan pola dinding pada tifa. Siapa yang tahu ini polanya ada bangun apa saja pada dinding tifa? Layang-layang. Layang-layang, jempol. Kemudian apa lagi? Ada layang-layang tadi. Lingkaran, kemudian satu lagi. Segitiga. Segitiga, jempol untuk kelas 2. Masih ingatkah kalian dengan sisi sudut dan titik sudut yang ada pada bangun datar? Masih ingat, Bu. Masih, alhamdulillah. Nah, untuk ya. Mati. Sekarang jawab pertanyaannya Bu Guru ya.
ya, dari bangun datar yang Bu Guru pegang, berapakah banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya? Siapa yang Empat sudut dan titik sudut. Sisi sudut 4 dan titik sudut 4. Jempol untuk Nabila. Sisi ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya juga ada 4. Anak-anak hebat, coba perhatikan tampilan berikut ini. Tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Bangun yang memiliki sisi sebanyak 3, sudut sebanyak 3, dan titik sudut sebanyak 3 adalah bangun dengan huruf apa saja? B, D, H, F, H, G, H. Bu Guru belum dengar suaranya Asra. Ya Asra, gambar yang termasuk dengan bangun yang memiliki banyak sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3 adalah gambar dengan huruf apa saja, Nak? B, B, F, kemudian F, H. Alhamdulillah, terima kasih Mas Asra. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Dita, Bu. Dita. Oke, Dita, dengarkan pertanyaannya. Iya. Oke, dari beberapa bangun datar tadi, manakah yang termasuk bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut? Bu. Oke. G, A, G, E, 1. Oke, jempol untuk Mbak Dita dan Mas Asra. Nah, anak-anak hebat, ya. Kalian sudah mengelompokkan beberapa bangun datar sesuai dengan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya. Setelah ini, Bu Guru minta kalian mengerjakan LKPD pada kegiatan 2. LKPD pada kegiatan 2, kalian diminta untuk mengelompokkan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Alat-alat yang perlu kalian sediakan adalah gambar bangun datar, gunting lem, dan alat tulis. Kemudian nanti tugas kalian menggunting bangun datar yang sudah Bu Guru sediakan, kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudutnya di kolom yang sudah Bu Guru sediakan. Kerjakan bersama dengan orang tua ya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, Amati kelas yang bersih. yang kedua, menyapu dalam bentuk menari. yang ketiga, tentang apa tadi? Bangun datar. Bangun datar, jempol. Tadi kita sudah belajar tentang lingkungan kelas yang bersih. Yang kedua, memperagakan menyapu dalam bentuk tari. Dan yang ketiga tadi seperti kata Mbak Nabila, kita sudah belajar tentang bangun datar. Anak-anak hebat, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Adakah dari materi pembelajaran tadi yang belum dipahami anak-anak? Sudah. Sudah semua. Jempol untuk kelas 2. Anak-anak hebat, tidak lupa Bu Guru mengingatkan untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Guru buatkan di Google Form. Linknya sudah Bu Guru kirimkan. Nanti kalian buka linknya, kerjakan soalnya dengan baik dan teliti biar nanti hasilnya juga bagus. Anak-anak hebat, Bu Guru selalu pesan, selalu semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, seperti pesan Ibu, kita harus
ingat pesannya Ibu, dan juga semoga pembelajaran hari ini tadi bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan diakhiri dengan doa dipimpin oleh Kak Nabila. Untuk siapa jika berdoa mulai selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa untuk kelas 2. Terima kasih atas kerjasamanya. Selalu jaga kesehatan, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.